Salam sehat selalu. Tante mulai firman pagi ini dengan frasa. Tangannya semua begini. Tangan kanan. Taruh di dada kiri. Saya ditentukan jadi terang. Ulang 2, 3. Saya ditentukan jadi terang. Nah, jadi terang itu maksudnya perbuatan kita, kelakuan kita, tindak tanduk kita jelas terlihat baik. Ya, banyak cara untuk menjadi terang. Di antaranya ada dalam akronim terang. Yang pertama huruf T, taat. Taat pada perintah Tuhan, orang tua, guru, pemimpin, termasuk pemerintah. Huruf kedua apa? E, empati. Empati itu artinya kita bisa memposisikan diri kita seperti apa yang orang lain alami atau rasakan. Huruf ketiga, ramah. Ramah kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Huruf keempat, A, adil dalam bersikap. Ketika kita memberikan sesuatu harus sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Huruf kelima, N, niat baik. Niat baik harus selalu lahir dari hati yang tulus. Oke, yang terakhir huruf G, giat. Giat itu artinya rajin, semangat, sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Oke, siapa contoh tokoh Alkitab yang sudah jadi terang? Pagi hari ini ada Paulus dan Barnabas. Paulus itu adalah Saulus anak-anak yang pernah menganiaya jemaat di Yerusalem. Dia mengalami perubahan 180 derajat waktu perjumpaannya dengan Yesus di perjalanan menuju ke Damsik. Paulus jadi terang dengan cara memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa khususnya bukan Yahudi. Yang kedua adalah Barnabas. Barnabas ini tokoh jemaat di Yerusalem ya. Jadi Barnabas ini yang mau pertama kali menerima Paulus. Waktu itu kan orang takut anak-anak. Gak bahaya tah Paulus ini kan baru membunuh orang banyak. Nah Barnabas ini jadi terang dengan cara jadi penyemangat bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Mereka menjadi teman dalam perjalanan-perjalanan mereka. Mereka sudah kemana saja? Mereka sudah ke Antioquia di Syria. Tempat pertama kali jemaat disebut Kristen. Kemudian ke Salamis dan Pafos di Pulau Siprus. Yang minggu lalu diceritakan Om Timot. Ada tukang sihir bernama siapa? Elimas, bagus, alias Bar Yesus ya. Kemudian mereka ke Perga di Pamfilia. Dan pagi hari ini yang akan Tante ceritakan terdapat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 49. Mereka ada di Antioquia Pisidia. Nah anak-anak, jadi situasinya itu sama seperti kita sekarang. Sedang ibadah. Paulus ini diminta menyampaikan kata-kata yang membangun dan menghibur. Nah ini dipakai oleh Paulus kesempatannya untuk memberitakan Injil. Bahwa hanya di dalam nama Yesus saja setiap orang yang percaya akan mendapatkan pengampunan dosa. Tidak akan didapat dari hukum Taurat atau kitab-kitab Musa. Nah ya, Paulus mulai menceritakan bagaimana perjalanan nenek moyang bangsa Israel sampai rencana keselamatan itu. Dengarkanlah kata-kata Paulus. Aku Paulus. Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan menjadikan umat ini menjadi bangsa yang besar
ketika mereka tinggal sebagai orang Mesir di tempat perbudakan. Selama hampir 450 tahun, bangsa Israel hidup di Mesir dan tinggal dalam perbudakan. Namun dengan tangan Allah yang perkasa, Allah berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Setelah keluar dari Mesir, selama hampir kurang lebih 40 tahun, Allah bersabar menghadapi tingkah laku bangsa Israel selama di padang gurun. Bangsa Israel keras hati, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur dengan makanan yang ada. Bahkan mereka tidak bersyukur telah keluar dari tempat perbudakan. Hal inilah yang membuat Allah ingin mendidik bangsa Israel. Perjalanan di padang gurun yang seharusnya bisa dicapai dalam hitungan hari saja menuju tanah Kanaan. Allah membuat perjalanan itu menjadi sangat panjang. Tidak sampai di situ, Allah pun telah membinasakan 7 bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Supaya apa? Supaya tanah dari bangsa-bangsa ini bisa dibagi-bagikan dan menjadi warisan bagi bangsa Israel. Tuhan telah memberikan janjinya untuk menjadi milik pusaka mereka. Lalu Allah membangkitkan orang-orang pilihannya. Diberikannya lah para hakim untuk bangsa Israel. Melindungi bangsa Israel dari penindasan bangsa lain pada saat di tanah Kanaan. Sungguh betapa Allah sangat mengasihi bangsa ini. Tidak sampai di situ. Bangsa Israel meminta seorang raja. Apakah Allah mengabulkannya? Ya, tentu saja. Allah memberikan Raja Saul kepada bangsa Israel sebagai raja yang pertama. Setelah Saul disingkirkan, digantikanlah oleh Daud. Dari keturunan Daud inilah lahir Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah dinanti-nantikan. Menjelang kedatangan Yesus, Yohanes telah memberitakan baptisan tobat. Namun apa yang terjadi? Ya, penduduk Yerusalem menolak Yesus. Bahkan pemimpin pada waktu itu tidak mau menerima Yesus. Yesus tetap dihukum. Meskipun tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus disalib. Tapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus bangkit. Yesus hidup. Bahkan dia menampakkan diri kepada orang-orang yang setia mengikuti dia. Dan mereka inilah yang menjadi saksinya. Aku, Paulus, memberitakan kabar kesukaan kepadamu. Janji yang dulu diberikan oleh nenek moyang kepada kita telah digenapi oleh Allah kepada kita. Dapat dibayangkan saat Paulus waktu itu di tempat ibadah, seolah-olah Paulus ingin berkata, "Hei orang Yahudi, kitab yang kamu baca setiap minggu, kitab yang isinya menjanjikan juru selamat yang kamu nanti-nantikan, yang dulu kamu tolak, sekarang ini sudah ada, sekarang ini sudah diberikan kepadamu."
Oleh karena dialah berita pengampunan diberitakan. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Anak-anak, tante beritahu ya, tak kasih tahu, setelah selesai ibadah itu, banyak orang yang datang pada Paulus dan Barnabas. Mereka itu menjadi percaya dengan apa yang Paulus katakan, karena apa yang dikatakannya itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah menjamah hati orang-orang itu. Dan mereka minta minggu depan Paulus ini ngomong lagi hal yang sama tentang berita keselamatan ini kepada orang-orang. Paulus tuh berpesan, kalian harus tetap teguh imannya dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus saja. Dan memang anak-anak, minggu depannya itu banyak orang yang hadir. Alkitab menulis hampir seluruh kota itu datang. Tapi Alkitab tidak menuliskan berapa jumlahnya. Tante mau memberikan informasi kepada kalian. Tante panggil Ananda Axel. Tante mau tanya Axel, kota terkecil di Indonesia namanya apa? Jumlah penduduknya berapa? Sibolga di Sumatera Utara. Jumlah penduduknya? Kurang lebih 100.000 jiwa. Oke, terima kasih Axel. 100.000 jiwa. Alkitab tidak menuliskan jumlahnya berapa yang hadir. Bayangkan situasinya kita ada di situ. 100.000 jiwa tante kurangin jadi 50.000 saja. Gedung gereja ini tidak bisa cukup 50.000 orang. Berarti semua ada di sini, sebagian ada di sini, sebagian ada di kanan gereja, sebagian ada di kiri gereja, sebagian ada di depan, sebagian ada di belakang. Luar biasa. Roh Kudus itu bekerja tidak bisa dibendung. Allah itu bekerja dengan caranya yang ajaib. Pikirkan apa yang tante katakan. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, kepanasan, tidak mengeluh anak-anak. Jumlahnya banyak. Ya, kemudian satu lagi yang paling ajaib, yang tante heran, Tuhan kita tuh hebat. Tidak ada mikrofon, bayangkan anak-anak tidak ada mikrofon. Pikirkanlah bagaimana caranya Tuhan itu bisa membuat suara ini loh, kencang terdengar sampai keluar. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita tidak salah memilih Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi sayang anak-anak, di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, ada sekelompok orang yang dihinggapi dengan roh iri hati. Tante kasih tahu ya, tante beritahu, iri hati itu adalah penyakit. Kita ulang bersama 2, 3, iri hati adalah penyakit. Siapa yang mau sakit? No, tidak ada yang mau sakit. Jadi tubuh kita ini bisa sakit lama karena iri hati. Iri hati itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dibuat oleh roh jahat. Mereka iri hati karena melihat Paulus dan Barnabas ini dipakai. Sehingga apa? Sekelompok orang-orang Yahudi itu hilang pengaruhnya. Padahal Paulus dan Barnabas ini murni melayani Tuhan dari hati yang tulus. Kalian tahu, sambil menghujat firman, mereka tuh membantah apa yang disampaikan oleh Paulus. Tapi Paulus dengan penuh keberanian mengatakan dan menjawab mereka. Dengarkan kata Paulus. Memang kepada kamulah firman ini harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena dialah Yesus telah dibangkitkan. Dan Yesus tidak akan kembali kepada kebinasaan. Dia telah memberikan janji-janjinya yang kudus, supaya kita dapat percaya kepadanya. Di dalam Roma 10 ayat yang keempat dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat.
sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat selanjutnya dikatakan, Musa menulis kebenaran tentang hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan beroleh hidup karenanya. Anak-anak, saat ini Paulus diberikan tugas oleh Allah. Allah telah memberikan tugas kepada Paulus dan Barnabas waktu itu. Dikatakan bahwa, hai engkau, bahwa Allah telah menuntun engkau, bahwa Allah telah memilih engkau. Allah telah memilih engkau, hai guru-guru sekolah minggu. Allah telah memilih engkau, para orang tua dan para pengantar. Allah telah memilih engkau, anak-anak Sandikeng. Untuk apa? Untuk menjadi terang, supaya engkau memberitakan keselamatan bagi banyak orang sampai ke ujung bumi. Hanya di dalam Dia, hanya kita yang percaya, mengaku di dalam hati dan mulutnya, kita akan diselamatkan dan mendapatkan pembebasan dosa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, anak-anak, mendengar kalimat yang terakhir tadi, orang-orang yang non-Yahudi itu justru merasa senang karena mereka mendapatkan keselamatan. Dan bahkan firman Tuhan itu makin tersiar di daerah Antioquia Pisidia karena campur tangan Roh Kudus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kesimpulan. Ya, hanya oleh kasih karunia kita itu mendapatkan keselamatan. Kasih karunia itu artinya begini nak, kita tuh nggak layak nerima. Tapi karena Tuhan itu baik, Dia berikan buat kita keselamatan. Mari Tante Wiwin, ini loh Tante Wiwin yang jadi Paulus, udah cantik lagi. Kemudian apa Tante kesimpulan kita? Ya, dengan keberanian Paulus tadi anak-anak, Tuhan itu bisa bekerja tanpa bisa dihentikan. Demikian juga dengan firman Tuhan, dengan nama Tuhan. Kalau kita berani memberitakan Injil, kita berani memberikan kesaksian bagi banyak orang, Tuhan itu bekerja tanpa henti. Sehingga apa? Semua orang itu bisa percaya. Siapa rindu? Semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Siapa rindu boleh angkat tangannya? Oke, kita semua di sini, om, tante, guru sekolah minggu, para orang tua, para pengantar, kita nggak perlu jadi orang Yahudi untuk dapat keselamatan. Karena kasih karunia Allah, kita beroleh keselamatan. Oke, dan kita nggak boleh iri hati ya, kayak orang-orang tadi yang nggak suka, nggak boleh iri hati. Kita harus terpacu dengan orang itu kalau sukses. Gimana sih caranya kamu bisa sukses? Aku mau belajar, aku mau berlatih, aku mau banyak baca, supaya aku bisa jadi kayak kamu loh. Nggak boleh iri, nggak boleh menghujat, nggak boleh bantah orang yang sukses itu. Tapi kita belajar dari orang yang sudah sukses itu. Lalu seperti yang diberitakan di pertama tadi apa? Kita harus jadi apa Tante? Jadi terang. Apa itu yang pertama? Taat. Taat kepada siapa? Guru, misalnya masuk jam 7 ya jangan datang jam 7:05. Taat pada pemerintah, di jalan ya pakai helm kalau naik motor. Lampu merah jangan diterobos, enggak boleh melawan arah, itu ya taat pada pemerintah. Terus taat kepada siapa Tante? Orang tua, disuruh tidur siang. Pemimpin. Tidur siang, suruh makan, ya makan. Jangan main aja. Terus yang kedua apa tuh? Empati. Empati itu gini, misal ada temannya kita kehilangan temannya, atau kehilangan orang tuanya, atau kehilangan hewan kesayangannya, barang kesukaannya, kita nggak boleh menertawakan, tapi kita hibur, nggak boleh diejek-ejek. Paham ya anak-anak ya? Lalu yang ketiga R, ramah. Kita say hello nih, mungkin sama bapak security yang di depan, om tante kalau ketemu, good morning atau say thank you gitu ya, untuk ramah ya. Adil. Terus apa? Niat baik.
niat baik yang tulus. Yang terakhir G, giat selalu, terutama apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ayat hafalannya di mana, Tante? Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sesuai dengan frasa kita tadi. Ya. Aku Tuhan menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya mereka mendapatkan keselamatan. Amin. Supaya membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan untuk merespon firman Tuhan ini, mari kita berdiri, kita nyanyi lagi lagu tadi, Rindu Selalu. Dan kami serahkan kepada Teda.